Terus katanya sih pernah apa sih kayak tapak gitu. Oh, tahu nggak cerita betapanya di mana? Dia bilang waktu dia sakit gitu kan, sembuh-sembuh, akhirnya dia di satu tempat gitu kan, dia kayak nggak puasa gitu kan. Tuh datanglah ilham katanya ke dia tuh, ditawarin nih pengen apa gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau berdua tuh sama temennya katanya, kalau temennya pengen kaya, kalau istri minta selamat dunia akhirat gitu kan. Oh berarti sama temannya? Iya berdua katanya. Oh iya. Tuh temennya sampai sekarang kaya kan ya. Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo sedulur minus Misteri Nusantara dimanapun Anda berada. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa lagi dengan Kang siapa? Yana. Kang Yana. Kali ini Minus akan ngebahas kisah nyata ya. Ya sebelumnya juga kisah nyata ya. Dan ini tentang istri. Pengalaman. Ini kita akan mendengarkan kisah dari Kang Yana ya. Seru apa ya, dan ada kisah-kisah mistis apa ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, share, and subscribe channel Mbah Jaka ya. Kita kali ini di program Minus Misteri Nusantara. Baik, Kang Yana, ini kan kita bicara istri ya. Sebelumnya aktivitas keseharian Kang Yana apa? Kerja serabutan. Apa aja? Apa aja? Yang penting halal. Yang penting halal. Kesehariannya itu ya kerja serabutan. Nah, kalau bicara istri kan berarti ada awal ya, ada pertemuan gitu. Flashback sedikit dong, kita ceritain sedikit awal mula bertemu istri. Pertama tuh ketemu istri itu awalnya sih kenal dari Facebook dulu. Dari Facebook. Ya. Setelah dari Facebook itu kita kebetulan saya juga ada tugas dari kerjaan. Istri juga mau nganterin anaknya, ketemulah di bandara di Soekarno-Hatta. Itu pertama kali ketemu. Iya. Tepatnya di pintu mana? Di gate berapa? Gate-nya lupa itu. Lupa ya? Iya. Sambil nunggu keberangkatan akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan. Cuman dari situ pisah lagi lah gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita ketemu di kampung gitu kan. Langsung ternyata istri itu tetangga kampung gitu kan. Gitu. Ya. Dan berarti dari awal dari chat dulu. Iya, dari chat. Iya. Terus berpisah. Chat masih berjalan dong. Masih berjalan. Ya. Dan itu nggak ada cerita-cerita istri itu punya kemampuan apa atau apa, nggak ada ya? Nggak ada. Awalnya saya nggak tahu kalau ya sama sekali. Oke. Nah terus lanjutnya bagaimana? Pas tahu istri punya indera keenam itu pas setelah nikah. Gitu. Oh setelah nikah? Iya. Setelah nikah tuh ada ponakannya sakit. Dia tuh nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba si adiknya itu minta air ke istri gitu kan. Kalau boleh tahu sakit apa ponakannya? Aduh kurang paham itu, katanya ada yang ganggu. Iya ada yang ganggu gitu kan. Akhirnya sama istri dikasih, ternyata benar gitu kan. Bisa sembuh gitu kan. Kata istri kita nggak itu gangguannya apa? Ya kalau istri sih ada gangguan dari makhluk halus gitu kan ceritanya, kata istri tuh. Apa cerita nggak? Enggak cerita. Iya. Nah, di situ kaget.
Ya kaget juga sih. Kok bisa gitu kan, kirain dia bukan, ternyata saya cari tahu tentang istri, eh ternyata istri itu masih keturunan dari Oh, keraton Ratu gitu kan. Cirebon. Iya, Oke, oke. Nah, selanjutnya itu hanya sampai di ponakan saja atau ada yang minta air lagi? ada tetangganya juga ada gitu kan. Iya, ternyata tuh istri tuh bisa ngidung juga, Oh. rias pengantin. Kalau rias itu kan suka dibaca bacaan apa gitu kan. Saya juga apa. Iya. Jadi kaget aja ya, Iya. surprise gitu kan. Oh, ternyata istri bisa kebatinan gitu kan. Nah, di situ eh, ada rasa penasaran nggak, ingin tahu istri seperti apa gitu. Iya, pengen tahu gitu kan dari istri apa sih yang dia ini. Ternyata dia tuh dulunya juga pernah suka tirakat gitu kan. Terus katanya sih pernah apa sih, kayak tapak gitu dah. Oh, tahu nggak cerita betapanya di mana? Dia bilang waktu dia sakit gitu kan, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia di satu tempat gitu kan, dia kayak nggak puasa gitu kan. Tuh datanglah ilham katanya ke dia, tuh ditawarin nih pengen apa gitu Oh kan. gitu. Tapi kalau berdua tuh sama temennya katanya, kalau temennya pengen kaya, kalau istri minta selamat dunia akhirat gitu kan. Oh, berarti sama temannya? Iya, berdua katanya. Oh, Iya. Tuh temennya mah sampai sekarang kaya kan ya. Oh, kaya? Kaya dari abis tapa itu kan dapat sesuatu lah gitu kan ya. Kayak keilmuan gitu iya, ya? kalau istri ya itu katanya ngobatin orang apa. Oh, kemampuan deh. Tadi istri katanya apa? Selamat dunia akhirat. Selamat dunia katanya, akhirat. katanya. Yang penting katanya. Nah, itu berarti setelah tirakat itu intinya dapat petunjuk, dapat keilmuan, sedangkan temannya minta kaya, sampai sekarang kaya. Iya, sampai sekarang. Iya, padahal dia nggak kerja. Oh, luar biasa. Iya. Aduh. Padahal dia nggak kerja, tapi saya tahu sendiri di dalam tasnya itu uang tuh ibarat kepukan lah. Masya Allah. Iya. Oke, itu kita bahas nanti. Kita ke istri dulu ya. Kita ke istri, berarti kan istri minta selamat dunia akhirat gitu kan. Akhirnya sampai sekarang memiliki kemampuan itu ya. Iya, masih dia. Oh, masih ya. Ada nggak apa yang namanya paranormal kan? Paranormal ya, karena udah terjun kan, apa membantu gitu kan. Nah, pernah nggak sebagai suami melihat istri kewalahan atau gangguan atau apa? Iya, pernah. Oh, pernah. Iya, dia sampai sakit gitu kan. Sakit apa? Sakit dia, kalau secara medis itu dia nggak ada penyakitnya, dia sehat gitu kan. Udah dicek ke medis? Iya, sampai di lab, di apa gitu kan, di ronsen nggak ada penyakitnya. Iya, sampai dokternya bilang mau berobat silakan, enggak ya silakan gitu. Karena nggak ada penyakitnya gitu kan. Aneh ya? Iya. Nah, itu kenyataannya sakit kan? Sakit, iya. Sakitnya apa? Sakitnya ya dia yang dirasain kayak males gitu kan. Males, terus wah pikiran gak karuan katanya, apa gitu. Pusing, iya, lemas tuh. Ya. Nah, apa yang dilakukan Akang dan istri? Ya saya kan kalau secara medis nggak ada penyakit, berarti kan harus secara non medis. Iya, non medis. Akhirnya saya bawalah dia ke salah satu kiai gitu kan. Pas disitulah ketahuan. Jadi istri itu ada yang kasih sayang. Oh, ada yang sayang. Sayang sama dia gitu kan. Sampai ngajak berantem ke Pak Kiainya gitu kan. Ternyata sampai kumpul anak orang-orang situ tuh pada datang gitu kan. Karena istri tuh nggak biasa, jadi ketawanya tuh kenceng banget gitu kan. Ternyata di situ katanya ada
siluman ular di perutnya yang masuk gitu. Iya, sering sakit ya. Itu juga kan istri kalau malam suka yasinan. Kalau yasinan dia keluar. Apanya tuh maksudnya? Itu yang ganggu ke istri tuh. Oh, Iya keluar. Terus setelah itu masuk lagi. Sampai pas ditanya sama Pak Kiai itu, saya juga sebenarnya takut sama nih orang. Karena ini bukan orang sembarangan katanya. Oh, yang di dalam. Yang di dalam itu tuh ngobrol sama Pak Kiainya sampai dia minta ampun kan sama Pak Kiainya. So kenapa? Gitu. Karena saya disuruh orang gitu. Saya kalau nggak mau saya nggak kasih makan gitu kan. Akhirnya terpaksa. Padahal saya takut sama ini orang karena dia tuh masih keturunan gitu kan. Oh, jadi si makhluk yang di dalamnya itu. Istri itu sebenarnya takut sama Takut istri sama sebenarnya. Istri, iya. Cuman karena dia ada yang nyuruh. Ntar dulu, kalau ada yang nyuruh, ini kan kiriman. Iya, kiriman dari orang lah. Yang bukan, kata Pak Kiai, bukan orang jauh juga sih, masih dalam lingkungan keluarga gitu. Oh, sirik ya. Iya. Gak mau lihat istri maju lah gitu. Masalah ada aja ya. Dan akhirnya setelah itu sampai akhirnya itu kan diinin sama Pak Kiai, diobatin sampai dia minta maaf tuh. Terus sama Pak Kiainya, ini bukan orangnya gitu kan sama istri itu. Ini kenal nggak orangnya? Dibuka mata, di batinnya suruh dilihat kan. Cuman Pak Kiainya cuma gini, ini orangnya gitu kan. Kenal kata istri itu. Udah nggak usah dibahas lagi katanya. Udah biarin, suatu saat juga dia akan jatuh gitu. Terus saya juga bilang ke dia, yang penting lu istri sembuh lagi gitu. Saya nggak mau dendam atau apa gitu kan. Tapi istri sembuh tuh. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Dan orang itu, bahkan sama Pak Kiai itu, di situ kan sering banyak gitu kan ya, kalau malam Jumat kumpul yang sakit itu kan, suruh bantuin Pak Kiai karena apa sih, si istri itu bisa ngelihat kan ya. Bahkan pasiennya juga berapa orang sama istri tuh, ini penyakitnya apa coba dilihat gitu kan. Oh gitu. Malah suruh ngobatin satu-satu dibantu. Jadi ada sisi penerawangan ya. Iya, kalau ada kelebihan. Iya, ada kelebihan di situ gitu. Ini luar biasa sekali ya. Akhirnya terkuak ke bawah istri. Setelah menjadi istri, Kang Yana tahu bahwa istri itu ternyata memiliki kemampuan dalam hal kebatinan. Iya. Khususnya penerawangan. Ya. Indra keenam juga melihat, bahkan bisa menyembuhkan ya, mengobati. Iya, mengobatin bisa. Gitu. Nah, selama menjadi suami istri itu setelah sembuh ya, itu ada perjalanan apa? Kalau perjalanan dari segi spiritual atau kayak ziarah atau apa? Banyak lah, kita sering, saya sama istri kebetulan hobinya sama gitu kan. Oh, apa itu? Seneng ziarah. Oh, seneng ziarah. Makam Karuhun. Oh iya. Yang paling horor deh, paling menegangkan waktu ziarah mana? Ziarah di Mbahku Cirebon. Mbahku Cirebon yang di Talun. Iya. Sebelumnya ada firasat dulu atau? Sebenarnya cuma saya kepengen aja gitu kan. Tempat lain kan, ke Gunung Jati udah sering gitu kan, ke Dukun Jeruk juga udah sering, ke Pangeran Angga juga sering gitu kan. Ini pengen banget ke Mbahku karena saya belum pernah gitu kan. Akhirnya sama istri tuh ke sana ziarah sama teman bertiga tuh. Saya tawasulan, istri pisah kan, perempuan di tempat perempuan lagi. Saya tawasulan, setelah tawasulan itu kan nggak tahu apa gitu kan, kayak di depan saya tuh perasaan kayak macan gitu kan. Apa? Ngewujud? Iya, kayak wujud gitu kan. Sampai saya mundur, pas dilempar, tapi kok setelah saya buka mata nggak ada gitu kan. Tadinya merem gitu kan, saya sambil wirid gitu ya. Sambil wirid. Tiba-tiba kayak apa sih gitu. Iya. Kaget juga. Memang beliau kalau mau hadir ya di saat kondisi seperti itu, antara sadar dan tidak sadar. Sadarnya ya kita sedang wirid dan kita juga mendengar ya. Cuman kayak yang
apa ya, tiba-tiba sunyi sunyi. ya, sunyi kan, Iya, dan wujud lah. wujud. Sampai saya tanya ke temen gitu kan, tadi lihat apa? Temen nggak lihat apa-apa gitu. Oh gitu. Saya juga kadang sampai begitu, bener enggak gitu kan? Itu terus saya setelah selesai kan cerita ke istri, terus saya tanya ke kuncen yang di situ kan ada, katanya saya belum sempurna gitu kan. Sebenarnya itu udah rezeki gitu kan, bisa ketemu silaturahmi gitu kan. Tapi sayanya kurang, bentuknya macan. Iya. Warnanya Putih. oh itu Mbah Lodaya, padahal iya betul kata kuncen di situ ya. Rezeki itu padahal ya apa ya, Jarang katanya orang yang jarang itu. gitu. Saya juga percaya nggak percaya. Iya. Ya mungkin karena maksud Akang hanya sekedar ziarah ya. Sekedar ziarah gitu kan. Lalu apa yang dirasakan istri itu? Istri cuman bilang katanya kita kalau dia kan masih cucu gitu kan ke Baku gitu kan. Ada reaksi apa? Reaksi, kalau istri tuh suka kalau keluar setelah ziarah gitu kan, kayak masukan gitu kan. Oh kayak kayak jadi si muap terus pertamanya gitu kan. Setelah gitu kan kayak suara mulut gitu kan, sampai orang situ juga pada kaget gitu kan. Kenapa itu katanya, sampai nanya tuh. Suaranya kayak apa? Kayak macan. Kayak macan. Oh, iya. Jangan-jangan macan yang putih. Kurang tahu tuh. Terus sampai diobat kasih air kan sama kuncen yang di situ. Udah ini mah masih cucunya katanya. Jarang, makanya kalau ini ziarah ke sini gitu kan. Kasih air sama si kuncen tuh. Terus minum kita istri, tapi dalam keadaan sadar gitu kan istri itu. Cuman si mulut tuh pengennya ngaung terus gitu kan, sampai berhenti, iya ya? Sampai ke parkiran, tukang parkiran juga sampai ngomong, ini kenapa istrinya gitu kan. Kata istri, enggak apa-apa, tapi si mulut pengen ngaung gitu. Kata istri, duluan keluar dari sini, istri itu bilang gitu kan. Dia pamitan, langsung dia keluar, udah normal lagi gitu kan. Biasa lagi. Iya. Ada konektivitas ya, ada koneksi dengan apa ya mungkin buyut-buyut yang di situ ya. Iya. Makanya si kuncen bilang ini sih cucunya gitu kan. Artinya yang masuk buyutnya dong. Mungkin. Iya, ya mungkin ya, artinya ya kan menjadi kuncen kan nggak sembarangan ya, pasti ada bisa dia. Nah setelah itu apa yang terjadi lagi? Kita pulang ke rumah. Saya kan kebetulan pas pakai mobil saudara gitu kan, saya tuh nyuci. Habis nyuci itu tiduran di epos. Tidur di epos sama paman saya yang sekarang sih udah almarhum gitu kan. Saya tidur, tiba-tiba suara macan tuh ke telinga jelas banget, sampai saya loncat gitu. Masih ikut. Suara macannya? Iya, masih ikut. Saya loncat, kata paman ditanya ada apa? Kok ada suara macan gitu. Langsung paman pulang, saya pulang. Karena takut gitu kan ya, kok ke bawa-bawa sampai sini gitu, saya itu gitu kan. Berarti sampai sekarang mungkin ngikut nggak ya? Ya sekarang kurang tahu tuh kalau sekarang gitu kan ya. Karena kan istri kan bisa sensitif banget. Sensitif banget, peka gitu. Sedangkan beliau kan butuh keturunannya yang seperti itu. Ya mungkin melalui Akang gitu sebagai suaminya ya, nempel gitu kan. Seperti itu. Atau jangan-jangan Akang juga kebetulan bapak dari turunan bapak juga gitu ya. Kan. Bapak dulu kata orang-orang sih punya pegangannya itu juga. Masya Allah. Iya, karena kan bapak dari TNI juga gitu, dari gitu. Siliwangi. Iya, Siliwangi nggak jauh kalau TNI. Orang-orang sih sering kali lihat katanya dulu kan waktu belum dipagar itu pohon mangga di sini depan rumah tuh. Kenapa suka lihat apa sih kayak macan gitu kan ada di situ. Tapi dalam keluarga belum pernah gitu kan. Makanya saya masa sih ada macan. Bapak pernah cerita nggak? Bapak masih Bapak udah almarhum. Pernah cerita? Kalau bapak pernah cerita gitu. Kalau bapak kan seneng sama gitu karena dia kan dulu dikirim ke timur kemana, otomatis kan dia harus punya pegangan juga gitu kan. Nah, apa yang dia ceritakan?
Ya cerita dia punya pegangan ini gitu kan, ini cuman ke anak-anaknya tuh nggak boleh gitu kan. Tentang macan itu cerita nggak? Enggak, dia Enggak. cerita Mm-mm. macan yang dia ini gitu kan. Tuh, Gimana tuh ceritanya? ya punya pegangan ini gitu kan. Tuh macan kebetulan ibu juga dapat juga batu gitu. Ibu. Oh, Itu istrinya Bapak dapat punya. ibu saya gitu Mm-mm, kan, iya, orang ibu. tua ya. Itu jadi nyambung gitu kan ya. Iya, iya, Itu iya, kan iya, nemu Bu. batu gitu kan, batu di mulut, bulan mulut, batunya tuh belang kayak macan gitu Mm-mm. kan. Jam 9 Di eh, mana itu? ke rumah, di depan rumah. Langsung kayak orang melempar, petak, Oh, bunyi gitu. bunyi. Dicari itu apa deh? Batu, kok batu gitu kan. Ini apaan gitu kan, terus dibawa sama ibu tuh. Mm-mm. Dibawa, tiba-tiba datang tuh alamatnya. Malamnya tuh dari mimpi. Mm-mm. Ini nama saya ini gitu kan. Ingat nggak namanya siapa? Raksa Wijaya Kusuma. Raksa Wijaya Kusuma. Iya. Macan yang di pohon itu. Itu katanya sih rencananya mau ke apa sih, keraton, Oh, karena kesiangan gitu kan. lewat. Iya, lewat situ. Oh, yang mulut ya? Iya, pas bulan mulut sih. Bener. Biasanya kan kalau di Cirebon kan kalau mulut itu banyak yang Iya, apa ya, berdatangan lah ya, pusaka-pusaka, mustika atau semacamnya. Dan itu juga kemudian kan ibaratnya percaya nggak percaya gitu kan. Tapi malamnya mimpi ke si kakak tuh. Nih makan saya kesukaannya ini gitu. apa? Kayak telur ayam kampung gitu kan. Oh, Kalau ini dimasukin aja ke apa sih, baskom gitu kan, kasih iya. bunga Mm. warna 7 sama telurnya gitu kan. Kalau keluarga kita baik-baik aja berarti kalem gitu, Oh, tenggelam si tenggelam telurnya. ya. Tapi kalau kita lagi nggak baik, ngambang. Ngambang, dan itu terjadi. Terjadi. Kalau kliwon biasanya tuh, Oh, berarti kalau ngasih makan kliwon. kliwon biasanya kliwon. Setiap kliwon. Iya. Itu seperti apa? Apa yang pernah terjadi waktu itu? Ya misalkan mau pada sakit apa gitu kan, Oh, tuh itu tuh ngambang tiba-tiba. tadinya tenggelam. Pas masuk itu tenggelam tiba-tiba Tenggelam. langsung. Berapa menit jarak dari Ya nggak terlalu lama sih, paling hitungan detik lah gitu kan. batunya disituin nggak? Iya, dimasukin. Masukin juga sama Masukin ke batunya. kembang. Dan tiba-tiba Tuh. ngambang. Iya. Dan nggak lama dari itu dia Sakit gitu kan, kemana gitu, sakit lah gitu kan. ya Allah. Dan itu batunya masih ada. Sekarang dipegang sama anaknya kakak, hilang. Hilang. Nggak cocok. Tapi jatuhnya katanya ke cucu lagi. Tuh, ya akhirnya nyambung ke Pak Kiai lagi, saya sama Oh, istri tuh. kenapa Tanya bisa lah nyambung ke gitu Pak kan, Kiai? ini batu ini ada di mana gitu kan. Mm-mm. Akhirnya dipanggil lah si macan itu kan ya, Mm-mm. Mm-mm. panggil sama Pak Kiai, masuk ke istri Mm-mm. tuh. Akhirnya cerita dia kan, kakaknya lagi tidak baik-baik saja gitu. Maksudnya kakak yang Kakaknya lah yang mimpi itu, datang mimpi kan sekarang di Tangerang. Tangerang. Iya, Iya. iya, iya. Yang batu tadinya dibawa Di ke Tangerang. Dari sini dibawa ke sana ke Tangerang gitu kan. Hilangnya di Tangerang. hilangnya di Tangerang. Dan Iya, di bandara. dan Di parkir. informasi yang didapat dari istri yang kemasukan itu, kakak yang di Tangerang tidak baik-baik saja. Iya, lagi kegoda lah gitu kan. Dan itu terbukti. Makanya harus, emang bener, terbukti. Harus kalau kamu pengen balik lagi harus dibersihkan dulu gitu kan, kata dia tuh. Tapi tetap si macan itu kontrol gitu kan, dari Tangerang ke sini Ciledug gitu kan. Oh, gitu. Bolak-balik Iya, bolak-balik masih tetap. Biar gimana pun juga, kalau biar gak ada batunya juga tetap itu kan cucu saya katanya. Ya memang batu sih hanya sebuah simbol. Iya, simbol. Hanya sebuah simbol. Tapi kalau memang ya apalah arti sebuah batu. Nah, iya. Yang penting kan sosok beliau masih ada gitu kan di sekitar kita. Mungkin juga ada di sini kan. Iya. Kita gitu. Nah, perjalanan berikutnya nih dengan tadi kan bicara orang tua akhirnya nyambung ke istri juga kan. Ada nggak dampak
Ya kalau istri sering sakit gitu kan ya, tapi lambung gitu kan yang sering kerasa. Iya. Nah, mungkin dari dia dulunya sering puasa atau apa gitu iya. kan ya, Bisa akhirnya jadi. ke lambung itu kan. Terus dia dari titisan ada terah ya. Iya, ada terah juga. Akhirnya berat banget lah. Iya. Memang menjadi apa ya, mendapatkan titipan suatu apa ya, bisa dibilang agak gak enak juga sih. Tapi kita harus terbuka ya bahwa keilmuan ya kayak kebatinan itu memang berat. Iya. Apalagi istri, saya bisa ngerasain betul begitu lelahnya istri, apalagi setelah menjadi mediator Capek itu katanya kan. Iya, apalagi ditambah ngobatin, wah udah terkuras itu. Iya, Tenaga terkuras. Kan lemah ya, artinya cepet lemah. Nah, sampai sekarang istri masih memiliki kemampuan itu. Masih bisa. Iya. Masih ada yang minta air, bro, Paling keluarga doang gitu kan. Kalau orang lain dia suka nggak mau dia. Oh ya nggak mau. Iya. Kecuali udah bener-bener butuh banget orang itunya ya. Karena dia bilang nggak lewat itu juga saya kok di medis juga gitu kan. Jadi dia kerja juga baru nolongin orang gitu kan. Istri kerja apa? Dia termasuknya relawan sih. Relawan dari B20 kalau bahasa dokteran ya. Oh iya, kesehatan ya. Kesehatan, Masya Allah. Sebenarnya nyambung sih ya. Dia dari sisi medis dia paham ya. Dan sisi kebatinan. Nah, iya. Ya, ini udah fix kayaknya, memang apa ya? Paranormal. Dan luar biasanya kaget gitu. Tapi ini nggak jadi masalah kan? Kalau bagi saya sih nggak masalah gitu kan ya. Tetap sayang. Ya selama istri masih bisa gitu. Tapi nggak masalah, artinya tetap mengizinkan. Iya. Gitu ya. Dan selalu mendampingi. Malah saya selalu dampingi dia seringnya gitu kan. Kalaupun dia nganterin obat ke pasien, saya selalu temenin gitu. Pernah nggak curhat istri apa ya? Lelah, nah gitu. Ya mungkin kalau lelah dia umur doang gitu kan. Kalau masalah untuk bantu orang sih dia nggak pernah ngerasa lelah. Selama dia lagi masih bisa, dia akan bantu gitu kan. Nggak pernah curhat lelah gitu atau enggak dia. Jadi masih tetap pengen bantu ya. Selama dia masih hidup, dia masih dibutuhkan, dia akan bantu. Ya, memang bermanfaat buat orang. Nah, iya. Dia kan tujuan dia kan pengen bantu orang juga, kesehatan gitu. Semua orang ya. Jadi ini fix kalau menurut saya, istri itu memang apa ya, terah ya, garisnya. Iya masih. Dan Akang pun sebenarnya ada, cuman kayaknya mungkin Akang nggak terlalu mendalami. Iya. Oke. Jadi apa nih pesan Akang untuk para subscriber Misteri Nusantara? Ya, kita selagi kita punya kemampuan, kita gunakanlah sebaik mungkin gitu kan untuk menolong orang. Jangan sampai kita punya kemampuan, kita malah merugikan orang lain gitu kan. Iya. Dan menipu. Nah, iya. Gunakan yang bermanfaat gitu. Iya. Yang penting kita tidak menjanjikan. Nah, iya. Walaupun kita punya ini, yang penting kita jangan lupa lah ibadah ke Allah gitu, yang utamanya. Gitu. Oke, Kang Yana, ini menarik sekali ya. Oke, sedulur minus Misteri Nusantara, itulah kisah perjalanan Kang Yana ya dan istrinya, yang ternyata Kang Yana baru tahu istrinya memiliki kemampuan kebatinan setelah menikah. Dan sampai sekarang tetap sayang, tetap cinta, tetap pasti itu. Pasti sampai akhir hayat. Oke, seluruhku semua ya. Terima kasih Kang Yana ya. Semoga sehat selalu, selamat, lancar rezekinya, dan bahagia tentunya. Dan buat
eh, subscriber minus Misteri Nusantara juga sehat selalu, selamat dan lancar rezekinya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Mbah Jaka Cirebon di program minus Misteri Nusantara. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.